Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khalil nabi rasulullah syuhada sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila syaikhina al-gharib Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa Sayyidina Qiyai Abdullah Yaqin wa ya Hamidah wa ya Rashad wa ya Maimunah wa Harun wa ya Khadijah wa Abdul Bidam wa ya Hamidati wa ila jami' ahli wa ahlikum ajma'in rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in insyaallah lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali kun basyashan fa innallaha yuhibbul basyashin wa yubghidul 'abusal karihil wajhi. Ya Ali, hai Ali, kun ana sira basyashan iku wong kang manis rupane. Fa innallaha mongko sak temene Allah yuhibbu iku demen sapa Allah al basyashina ing pira-pira wong kang manis rupane. Wa yubghidu lan sengit sapa Allah benci al abusa ing wong kang merengut al karihil wajhi kang sengit raine wajahe. Maksudnya, wahai Ali, kata Rasulullah, kun basyashan, jadilah kamu itu seseorang yang manis wajahnya, berwajah manis, senyumnya senyum manis. Kenapa? Karena Allah fa innallaha yuhibbul basyashin. Allah lebih senang, lebih menyukai orang-orang yang bermanis muka. Maksud daripada bermanis muka itu bagaimana? Ramah kepada orang lain. Jadi kalau ditanya sama orang lain, jawabannya dengan senyuman, ramah, omongannya enak. Ya. Jadi Allah lebih menyukai orang-orang yang berwajah manis. Bukan berarti terus kalau orang jelek-jelek berarti nanti Allah benci, bukan. Orang sejelek apapun orang, kalau orang itu senyum dengan ramah, ya, maka terlihat juga keramahannya atau manisnya. Jadi seperti itu. Sebaliknya, meskipun orang itu cantik ataupun ganteng, tapi kalau merengut, ya tetap gak enak dipandang. Berarti orang itu gak ramah. Wa yubghidul abusal karihil wajhi. Dan Allah membenci orang-orang yang merengut. Tahu merengut kalian? Jadi di antara kedua alisnya di sini ini bersatu merengut begini. Ya, Allah benci orang yang merengut itu, benci, nggak senang. Ditanya sama orang merengut. Berarti kalau misalnya orang itu merengut, berarti orang itu seakan-akan nggak suka sama orang lain, benci. Ya. Al-karihil wajhi, yang karihil wajhi, ya, yang seakan-akan wajahnya itu penuh dengan kebencian, merengut terus, gak pernah senyum kepada orang lain. Jadi yang dimaksudkan manis muka di sini adalah ramah, ya, karena Allah menyukai orang-orang yang wajahnya atau manis rupanya, ya, yang manis mukanya. Orang yang manis mukanya hanyalah orang-orang yang ramah. Tanda-tanda orang ramah itu bagaimana? Ya senyum kepada orang. Ditanya sama orang lain, ya, kita jawabnya dengan senyum, dengan senyuman. Enak dipandang, oh iya terima kasih, itu bagus. Tapi kalau kalian ditanya sama orang, kemudian pas kalian merengut, kira-kira mau tanya lagi nggak sama kalian? Nggak mungkin. Ya. Jadi Allah lebih menyukai orang-orang yang bermanis muka. Dalam kurung, maksudnya bermanis muka yaitu ramah. Ya.
Ya Aliyu hai Ali, Roksul ibadati utawi pokoke ibadah as-sumtu iku meneng illa min zikrillahi angin saking zikir ing Allah. Kata Rasulullah lagi, wahai Ali, Roksul ibadah as-sumtu, pokok daripada ibadah, akar daripada ibadah itu diam. Kalian diem saja begini, itu sudah ibadah. Maksudnya diem itu bagaimana? Kalian diem, anggota badan diem, kemudian mulut diem, itu sudah ibadah. Pokoknya ibadah di situ, akarnya maksudnya di situ. Ya, illa min zikrillah. Lah kalau orang berzikir, bibirnya kan berkedip, bibirnya kan apa? Bergerak-gerak membaca zikir. Diem saja itu sudah apa? Ibadah, dikatakan ibadah, apalagi berzikir. Maka juga dinamakan dengan ibadah zikir itu. Ya, masa cuman diem saja udah zikir? Masa diem aja udah ibadah? Itu sudah ibadah. Daripada kita berzikir tapi yang kita zikiri bukan Allah. Yang kita zikiri adalah orang-orang yang kita benci. Maksudnya ngerasani orang, menghina orang lain, menyakiti orang lain dengan lisan kita, ya kan? Ya, jadi lebih baik diem saja itu sudah ibadah. Tapi bukan berarti setelah selesai sholat, ya, waktunya berzikir terus diem, katanya diem ibadah. Jauh lebih ibadah lagi kalau misalnya kita berzikir, ya, berzikir. Makanya saya paling senang sama orang-orang yang suka berzikir. Kalau orang-orang yang suka diem begini, itu berarti nggak waras itu. Nggak waras itu berarti. Ya, awas, hati-hati, takut kemasukan jin kali ya. Kenapa seperti itu? Jin itu masuk dalam keadaan pikiran ini kosong, tenang. Dalam keadaan pikiran kosong, ya, senang suka melamun. Makanya yang lainnya berzikir subhanallah, subhanallah, ada satu orang yang diam saja. Nah, itu melamun, takut kemasukan jin gitu. Makanya kalau yang lain zikir, baca zikir. Ya Ali yuhe Ali kasratun naumi, utawi akei turu atau utawi ngekehake turu, tumitu iku mateni opo kasratun naum al-qalba ing ati. Wa tudhibu lan ngilangake apa kasratun naum al-bahaa ing wibawa, sifat kewibawaan. Wa kasratuz dzunub utawi akeh dosa, tumitu iku mateni apa kasratuz dzunub al-qalba ing ati. Wa turithulan marisake apa kasratuz dzunub an-nadama ing getun atau kosto. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, kasratun naum, orang yang memperbanyak tidur, ya, memperbanyak tidur, tumitul qalba, itu mematikan hati. Orang yang suka tidur terus, itu hatinya mati. Ya, semalam tidurnya mulai jam 8 tidur, bangun subuh, misalnya dia sholat subuh, selesai sholat subuh tidur lagi, bangun sampai jam 8, ya, tidur setelah subuh, bangun sampai jam 8, kemudian sarapan pagi, jam 9 atau setengah 10 tidur lagi sampai jam 1, kemudian sholat zuhur, setelah sholat zuhur sekitar jam 2 atau setengah 3 tidur lagi, ya, sampai jam 5. Jam 5 sholat asar, habis sholat asar diem sejenak, ya, setelah sholat maghrib tidur-tiduran sambil nonton TV, tidur lagi. Ya, orang yang memperbanyak tidur itu mematikan hati, hatinya mati, ya, hatinya mati. Kemudian watudhibul baha, menghilangkan kewibawaan. Artinya orang itu nggak ada wibawanya, nggak ada sifat kewibawaannya, nggak akan disegani oleh orang lain kalau memperbanyak tidur.
Ya. Kemudian wa kasratuz dzunub, orang yang memperbanyak dosa atau akibat daripada dosa-dosanya terlalu banyak. Udah nggak sholat, menghina orang lain, menyakiti orang lain, nyolong, memperbanyak dosa, tumitul qalba, hatinya mati. Hatinya mati. Makanya kalau hatinya mati itu bagaimana? Kalau hatinya orang itu mati, udah nggak ngurus siapa yang disakitinya. Ya, siapa yang disakitinya? Entah orang lain, entah saudaranya, entah anaknya sendiri. Pokoknya semuanya dimusuhi. Kalau orang hatinya mati. Ya, sekarang kita begini aja. Kalau misalnya ada seekor ayam, ayam itu memiliki anaknya kecil-kecil. Kemudian kalian tangkap anaknya. Kira-kira ibunya ayam itu marah nggak? Terus kemudian gimana? Nembung, ya kan? Dikejar kalian itu nembung. Kenapa? Hewan pun masih memiliki rasa kasihan, masih memiliki kasih sayang terhadap anak. Itu hewan. Bagaimana kalau manusia? Berarti lebih parah daripada hewan. Anaknya sendiri dihina, anaknya sendiri disakitin, anaknya sendiri dizolimin, anaknya sendiri didengkiin. Gimana sih ini orang? Ya kan? Hewan saja masih memiliki rasa kasih sayang kepada anaknya. Hewan. Berarti kalau ada manusia yang berbuat seperti itu, berbuat kejam, keji kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, berarti orang itu lebih parah daripada hewan. Ya, lebih parah daripada hewan. Jadi seperti itu. Ya, kenapa? Hatinya mati. Kasratuz dzunub, karena terlalu banyak dosa-dosanya, udah nggak sholat. Ya kan? Kemudian orang yang terlalu banyak dosanya yaitu waturithun nadam, mewariskan atau meninggalkan rasa an-nadam. Rasa gimana ya? Penyesalan. Ya, orang yang banyak dosanya nanti akan meninggalkan penyesalan yang sangat amat. Penyesalan. Kapan penyesalannya? Setelah nanti mati. Apalagi ketika sakaratul maut, orang yang terlalu banyak dosanya, ya, itu udah menyesal itu. Kenapa? Karena dikatakan dalam kitab lain, orang yang mau mati, ketika sakaratul maut, itu tempatnya udah diperlihatkan sama Allah. Kamu tempatnya di surga, diperlihatkan pemandangan-pemandangan surga. Kalau orang yang jelek, terlalu banyak dosa, itu sebelum dia mati, sebelum nyawanya lepas, sebelum rohnya lepas, itu sudah ditampakkan penampakan gambaran-gambaran surga, gambaran-gambaran neraka. Ya. Makanya kalau orang mati itu ketika orang mati, ada orang mati itu pengen cepat-cepat dikubur. Apalagi kalau orangnya baik. Ya. Ajiluni, percepatkan aku, kata mayit. Mayit itu ngomong ketika mati. Ngomong mayit itu. Cuman kita nggak bisa dengar. Siapa yang bisa dengar? Makhluk ghairu natik, yaitu golongan hewan. Seperti ayam itu bisa mendengar suaranya orang yang mati itu. Ya. Percepatkan aku. Kenapa? Karena dia itu terburu-buru ingin masuk ke dalam tempatnya, surga. Kemudian kuburannya kalau orang baik dijadikan raudhatun min riyadil jinan, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Tapi kalau orang itu jelek, kalau orang itu banyak dosa, ya ini waturithun nadam, mewariskan atau meninggalkan penyesalan. Kalau udah mati mau balik lagi ke dunia nggak bisa. Makanya mumpung kita itu masih hidup, jangan suka musuhan. Kalau kita mati, repot sudah. Gak akan bisa lagi untuk balik ke dunia. Saya menyesal karena saya dulu gak sholat. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali ke dunia, karena aku akan melakukan sholat. Aku akan bersedekah. Aku akan sholat. Aku akan santuni anak-anak yatim. Percuma, gak bisa. Udah. Kalau kamu udah mati, ya udah mati, gak bisa.
Ya, nggak bisa. Wong kita dari sebelum ke dunia ada di rahim ibu. Kita mau balik lagi ke rahim, nggak bisa. Mau nyono ke tempatnya ibu lagi, nggak bisa. Lubangnya udah sempit. Tuh. Ya Ali yuhai Ali, man an'ama man utawi sapane wong. An'ama iku lamun paring nikmat Allahu sapa Allah alaihi ing atase man. Fasyakara mongko nuli syukur sapa man. Wa batalahu lan lamun nyuba sapa Allah ing man. Fasobaro mongko sabar sapa man. Wa asa alan lamun gawe Allah sapa man. Fastaghfara mongko nuli njaluk sepura sapa man. Dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga min ayyibabin saking endi-endine lawang syaa kersa sapa man. Sejak begini Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, man an'amallahu alaihi fasyakar. Wahai Ali, barang siapa yang apabila Allah memberikan nikmat kepada orang itu, kemudian orang itu bersyukur. Jadi ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, kita bersyukur, misalnya, kemudian wabtalahu fasobaro, kemudian jika orang itu diuji oleh Allah, diuji oleh Allah fasobaro, kemudian orang itu sabar, ya, wa asaa fastaghfar, dan ketika ada seseorang berbuat salah, berbuat maksiat, kemudian fastaghfar, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, meminta ampunan kepada Allah, ya, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Orang yang berbuat dosa akan masuk surga kecuali dengan cara bertaubat atau istighfar. Kalau kita selesai berbuat dosa kan nggak istighfar, kita nggak melakukan dosa, kita nggak melakukan sholat, kalian nggak sholat, ya, kalian nggak sholat, ditanya kamu tadi sholat nggak? Enggak, itu sambil ketawa. Kemudian tidak meminta ampunan kepada Allah, nggak istighfar, astaghfirullahaladzim, saya tadi nggak sholat zuhur, astaghfirullahaladzim, saya tadi dipanggil ibu tapi saya nggak jawab, astaghfirullahaladzim. Udah berbuat dosa nggak minta maaf sama Allah. Lah orang yang masuk surga udah melakukan dosa tapi meminta maaf kepada Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka orang itu nanti kalau mati akan masuk surga. Min ayyibabin syaa, kalian akan masuk surga dari pintu manapun yang kalian kehendaki. Bukan cuma dari satu pintu, tapi semua pintu surga akan terbuka bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian orang-orang yang sabar apabila diuji. Sabar apabila diuji oleh Allah. Ketika orang itu berbuat salah, beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka orang itu nanti kalau mati akan masuk surga. Ya Ali yuhai Ali, la tafrah, ojo bungah siro. Innallaha sak temene Allah la yuhibbu iku ora demen sapa Allah al farihina ing pira-pira wong kang bungah-bungahan kabeh. Wa alaika lan tepono sira bil huzni kelawan susah. Fa innallaha mangko sak temene Allah yuhibbu iku demen sapa Allah kulla hazinin ing saben-saben wong kang susah. Maksudnya begini, Rasulullah berwasiat lagi kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, la tafrah, kamu itu jangan seneng-seneng. Kamu itu jangan cuma seneng-seneng terus. Berarti nggak boleh ketawa, ya boleh, tapi nggak selalu tertawa. Ya, kamu itu juga jangan seneng-seneng terus. Kenapa? Fa innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu nggak suka sama orang-orang yang suka bersenang-senang terus. Orang kalau senang-senang terus, tertawa terus, itu membuat hatinya lalai, pikirannya dan otaknya lalai. Senang-senang terus, itu membuat lalai. Ya. Tapi kata Rasulullah, wa alaika bil huzni, tetapkanlah dirimu itu susah. Jangan cuma senang, susah.
Kita nggak tahu nanti kita itu bakal selamat apa enggak. Kita bakal masuk neraka apa surga, kita nggak tahu. Karena itu kalau orang-orang salaf zaman dulu itu susah. Susah terus. Takut kenapa? Takut kita itu dimasukkan ke dalam neraka. Susahnya begitu. Kenapa? Fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Allah lebih menyukai, lebih mencintai orang-orang yang susah daripada orang yang senang. Andai kata kalian tadi sore main-main seperti itu, kalau misalnya nggak ada yang negor, saya nggak negor, terus kalian sampai maghrib bakal main-main. Kenapa? Main-main, seneng-seneng, tertawa-tertawa, membuat orang lalai. Ya, itu pasti itu. Tapi karena mau maghrib, ditegur oleh saya. Udah masuk. Mau maghrib, masuk. Ya. Boleh tertawa, tapi jangan sering. Ya sewajarnya. Waktunya susah ya susah. Makanya orang tua zaman dulu itu, kalau anaknya terlalu seneng, itu jangan, itu dikatakan, ya, kamu tuh jangan seneng-seneng terus. Kenapa? Karena nanti pasti dia akan nangis. Sebaliknya kalau nangis-nangis terus, berarti nanti akan bakal seneng. Itu tafsirannya orang-orang tua zaman dulu, itu begitu. Ya. Terakhir, ya. Ya Ali yuhai Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yakul. Ma min yaumin jadidin ora ono utawi dina kang anyar. Illa wa yaqulu angin iku ngucap apa yaum. Ya bena Adam, he anak Adam, ana utawi ingsun yaumun jadidun iku dina kang anyar. Wa ala amalika lan ing atase amali sira syahidun iku nakseni. Fangzur mongko angen-angenno sira madza ing opo taf'alu ngelakoni sira ing ma. Maksudnya begini, wahai Ali, kata Nabi Muhammad, ma min yaumin jadidin illa wa yaqul. Hari-hari yang baru itu setiap harinya itu mesti berkata. Besok hari apa? Besok hari Rabu. Berarti hari Rabu itu besok ini harinya baru apa enggak? Baru. Rabu pagi Rabu pagi itu hari yang baru. Tadi hari apa? Selasa. Kalau hari Selasa itu baru apa enggak? Udah enggak baru, udah terlewati. Yang belum kita lewati besok ini, kalian bangun tidur, harinya itu udah hari baru. Besoknya lagi hari yang baru lagi. Begitu. Ya, setiap hari, setiap pagi, hari itu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, itu berkata. Bagaimana kata-katanya? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Ya, jadi hari Selasa tadi itu berkata, katanya begini. Kemudian hari Rabu besok berkata lagi besok, hari Rabu itu. Gimana kata-katanya? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Ana yaumun jadid, aku adalah hari yang baru. Aku adalah hari yang baru. Wa ala amalika syahid, dan aku ini menyaksikan amal-amal kalian. Dan atas amal kamu aku menyaksikan. Artinya berarti nanti yang akan menjadi saksi itu bukan cuma anggota badan. Ya, nanti ketika seseorang itu dihisab ketika hari akhir, ketika hari kiamat, dihisab oleh Allah, kamu dulu melakukan sholat apa enggak? Kamu dulu kesini maksiat apa enggak? Ya, semua anggota badan itu menjadi saksi. Benar ya Allah. Makanya mulutnya orang itu nanti ketika hari kiamat akan dikunci. Yang akan menjawab adalah tangan-tangan mereka. Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, mulutnya dikunci. Kita nggak bisa ngomong. Yang ngomong nanti siapa? Tangannya yang ngomong. Ya, kaki menyaksikan. Benar, aku soalnya yang mengantarkan ke sana. Kamu pada hari ini kamu datang ke lapangan Darungan untuk lihat orkes. Ya, tangan jawab, benar ya Allah. Kaki menjawab, ya benar, aku bersaksi karena aku yang mengantarkan ke lapangan Darungan itu.
Hari yang baru itu juga menyaksikan amal-amal kita. Ya, maka itu kata Nabi, fanzur madza taf'al. Maka berfikirlah kamu itu, berangan-anganlah kamu itu kepada apa yang kamu lakukan. Ya, kamu mau melakukan ini, dipikir-pikir dulu. Kamu mau melakukan ini, dipikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu sebelum melakukannya. Kenapa? Karena nanti bakal dihisab oleh Allah. Bakal dibalas. Setiap perbuatan pasti ada balasan. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Wes cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Fa ya rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah. Bi husnil khatimah.